isi. Mas Ganjar, apa kabar? Apa kabar, Mas Ganjar? Tandain dulu. Foto kan? Mau Bang Sabar nih. Mau diwawancara silakan. Yuk. Hari ini bertemu dengan kawan-kawan relawan. Mereka tadi menceritakan banyak kejadian yang saya kira baiklah untuk kita bisa mengawal sampai pengumuman KPU nanti. Apakah dari relawan juga ikut akan mengawal suara kecurangan? Oh iya, saya surprise, bangga ya, terharu gitu. Mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Tapi saya ingatkan pada kawan-kawan, satu jangan nge-hoax. Ya. Kita mesti jaga persatuan dan kesatuan. Kita menghormati proses yang sedang berjalan sehingga suasananya bisa kondusif. Kalau ada yang mau protes, yang menyampaikan, sampaikanlah itu dengan cara yang baik-baik. Mas, terkait perhitungan suara juga, ini kan PDIP, kemudian juga PKS ini sudah tegas menolak Sirekap seperti itu, Mas. Kalau tanggapannya dari Mas Ganjar sendiri? Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistem itu fail. Pak Ganjar, Pak Mahfud kan kemarin menyatakan kalau dia tidak mendukung usulan dari Pak Ganjar untuk angket, menurut Bapak gimana? Nggak, saya kira Anda salah. Mas Ganjar lebih ke semalam kan Sekjen menunggu juga gitu untuk menyuarakan Apa itu? Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas. Mas, sudah ada komunikasi dengan kubu Amin, Mas, soal dukungan mereka yang soal hak angket? Saya sih belum berkomunikasi secara pribadi. Mas, ini kan dari Nasdem sendiri menyebut hak angket itu hanya gertak saja karena waktunya sangat mepet, Mas. Dan lebih baik ke MK, ada juga yang menyebut seperti itu. Ya, Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara. Tapi dari waktunya mungkin. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Mas, Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Mas, artinya benar-benar serius yang melakukan angket. Tapi tidak pernah tidak serius. Mas, tapi kan dari karena Nasdem kewenangan di DPR, apa sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR soal angket sudah ini, satu Mas? suara belum sih, Sekjen Mas? sudah menyampaikan, Pak. Kalau dari P3, Kalau sekjen itu artinya sudah partai ya. kalau dari P3 gimana, Mas? Solid juga untuk mendorong hak angket. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak. Tapi akan komunikasi juga nggak, Mas, dengan Mbak Puan misalnya, Mas? Kenapa? Sudah satu suara juga belum sih aman Nasdem untuk Oh, kamu nanyanya Nasdem. Ini aja sudah dijamakan tadi. Seluruh di sana sudah setuju. Mas, rencana ke depannya, rencana politik Mas Ganjar sendiri ke depannya ini kan juga banyak yang mempertanyakan, Mas, setelah ini semua selesai, pengumuman resmi keluar, mungkin bisa disampaikan, Mas, rencana Mas Ganjar ke depannya seperti apa? Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius
menunggu keputusan tanggal 20 rencananya dan diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan no-hoax, kita pakai jalur konstitusi. Ya, Mas, terima kasih ya. di media sosial